Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Nur Aziza, NIM 124011839090. Saya mahasiswi dari IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Nah, untuk memenuhi salah satu kelulusan sarjana ekonomi S1, maka yaitu praktik pengalaman lapangan. Nah, saya melakukan observasi di lembaga keuangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, maka PPL gelombang 1 tahun 2021 dilakukan secara virtual dari rumah. Nah, untuk itu saya memilih Karisma Shop sebagai tempat PPL yang berada di Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nah, saya memilih tempat itu karena letaknya yang sangat strategis di pinggir jalan raya, tepatnya di depan Pasar Pelas. Nah, selain itu dan juga kesediaan pengelola toko untuk membolehkan mahasiswa mencari informasi untuk menyelesaikan tugas PPL ini. Nah, saya mengambil judul upaya pemanfaatan pinjaman modal kerja BRI terhadap UMKM Karisma Shop dalam mengembangkan usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Alasan saya mengambil judul ini untuk melihat seberapa penting pemanfaatan kredit usaha rakyat ini dalam mengembangkan usaha Karisma Shop dalam pandemi COVID-19 ini. Saya melakukan observasi beberapa kali dengan narasumber toko Karisma Shop untuk menggali informasi tentang UMKM yang saya butuhkan. Nah, jarak dari rumah ke Karisma Shop itu kurang lebih 4 km. Walaupun tepatnya di desa, namun tetap menjadi tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Secara geografis, letak toko Karisma Shop ini di sebelah selatan Pasar Pelas yang berada di Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nah, sedangkan untuk batasan wilayahnya itu sebelah barat berbatasan dengan Desa Mleber, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Temenggungan, sebelah barat berbatasan dengan Demangan, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Jemean. Usaha toko Karisma Shop ini berdiri sejak pada tahun sekitar 2004 akhir. Awalnya ide itu muncul dari adiknya yang mengajaknya untuk berbelanja kartu seperti Indosat, Telkomsel, dan juga sebagainya. Melihat peluang itu, akhirnya beliau memutuskan untuk mencoba membuka counter. Beliau mencari tempat kesana kemari, akhirnya ketemu di Desa Pelas pada tahun 2004. Alasan beliau memilih di Pelas itu lebih tepatnya di timurnya Pasar Pelas karena di desa tersebut masih jarang yang membuka usaha counter. Kalaupun mungkin ada, itu jaraknya sangat jauh. Akhirnya memutuskan untuk mengontrak di Pelas, lebih tepatnya di teras rumah milik salah seorang warga desa Pelas tersebut. Dengan modal yang sedikit, beliau bertekad untuk membuka usaha sekitar 4,5 juta digunakan untuk membeli etalase, 450.000 per tahun untuk menyewa tempatnya, dan sisanya dibelanjakan. Pada saat itu, karena beliau orang yang dipercaya, akhirnya mendapatkan tawaran dengan diberi tambahan modal untuk menjualkan pulsa dan kartu-kartu. Lambat laun, beliau menjual casing atau wadah handphone. Saat usahanya mulai ramai, beliau diminta oleh pemilik rumah tersebut untuk meninggalkan tempatnya dengan alasan akan dibuat usaha oleh anaknya. Saat itu beliau enggan untuk meninggalkan Pelas dan mencari kontrakan di desa lain karena di Pelas ini sudah banyak pelanggannya. Jadi karena belum mendapatkan tempat, akhirnya sama pemilik rumah tersebut ditawarin lahan kosong. Karena beliau berpikir belum dapat tempat dan di sini penjualannya ramai, akhirnya beliau memutuskan untuk memakai lahan kosong tersebut. Dan beliau membangun sepetak kecil dengan biaya kurang lebih 13 juta pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, usaha beliau semakin maju.
dan banyak pelanggan yang datang. Sedikit demi sedikit beliau mulai menambahkan macam-macam penjualannya seperti aksesoris dan juga mainan anak-anak. Beliau mengontrak di tempat tersebut selama kurang lebih 10 tahun dengan biaya 750.000 per tahunnya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 beliau memutuskan untuk membeli lahan ke sebelah baratnya kurang lebih 100 meter. Dan sekarang usahanya semakin maju, ditambah lagi beliau berbisnis mengoperasikan rental mobil. Dan juga beliau memiliki 3 orang karyawan. Produk yang diperdagangkan di toko Karisma Shop ini yaitu kartu perdana, pulsa, paket data, pulsa listrik, aksesoris handphone, alat-alat tulis seperti buku, pensil, ballpoint, pewarna, dan juga tas. Selain itu juga mainan anak-anak, make up, dan juga aksesoris. Dan juga bahan-bahan pokok seperti minyak, beras, pewangi, dan juga pampers. Namun sekarang pendapatannya sedikit menurun karena akibat dampak dari pandemi COVID-19. Namun beliau tetap semangat dalam menjalankannya. Visi dan misi lembaga. Untuk lembaga, visinya yaitu mengembangkan Karisma Shop dengan mengutamakan inovasi dan kreativitas yang tinggi secara terus-menerus dengan meningkatkan kualitas dan juga berkomitmen untuk memberikan nilai yang maksimal kepada pelanggan dan juga karyawan. Misi lembaga Karisma Shop dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sangat baik. Mengelola lembaga dengan profesional, keterbukaan, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan sikap profesional, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dimiliki sehingga menjadi pilihan utama konsumen untuk datang ke toko Karisma Shop. Harapan saya sebagai penulis, semoga toko Karisma Shop ini dapat terus berkembang, memberikan kualitas yang baik, dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.